Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gaya dan tekanan pada zat cair, yang mana materi gaya dan tekanan pada zat cair adalah materi pada minggu kelima mata kuliah fisika, jurusan Aquaculture Universitas Borneo Tarakan. Kepada peserta kuliah mata kuliah fisika dasar, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan selama video pembelajaran ini. Yang pertama, jangan lupa kalian melakukan presensi online seperti biasa. Lalu yang kedua, sepanjang video pembelajaran ini nanti akan ada 3 pertanyaan. Silahkan kalian jawab pada link yang saya bagikan di WA Group. Lalu yang ketiga, jika ada pertanyaan terkait materi ini, silahkan kalian ketik di kolom komentar dengan format nama, NPM, dan isi pertanyaannya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share video pembelajaran ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Oke, sekarang kita masuk ya dalam materi kita. Namun sebelum kita membahas tentang inti, yaitu gaya dan tekanan pada zat cair, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan zat cair. Jadi, kalau kamu mendengar kata zat cair, pasti kamu langsung teringat kata air. Itu benar. Kenapa? Karena air juga adalah salah satu contoh dari zat cair. Dan air dalam budidaya perairan itu sangat penting. Dia adalah media yang utama. Tanpa air tidak ada namanya budidaya perairan. Nah, zat itu apa? Zat itu adalah sesuatu yang punya massa dan bisa menempati suatu wadah atau ruangan. Apa yang membedakan? Dalam zat itu ada 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Fokus kita adalah pada zat cair. Kalau kamu lihat perbedaan antara zat cair dengan zat padat dan zat gas itu dari susunan molekul. Zat padat, susunan molekulnya itu sangat rapat. Saking rapatnya makanya zat padat itu susah kita mau ubah bentuknya. Sementara kalau zat cair, susunan molekulnya itu sudah mulai agak renggang. Makanya zat cair itu bisa mengikuti bentuk wadah yang ia tempati. Sementara zat gas, susunan molekulnya itu sangat renggang. Makanya zat gas itu bisa bergerak dengan bebas ke segala arah. Oke ya, itu yang dimaksud dengan zat cair. Lalu bagaimana dengan sifat zat cair? Misalkan saja ada sebuah air yang memiliki volume 1 liter, lalu dimasukkan dalam beberapa wadah yang berbeda, seperti pada gambar. Ada gelas, ada mangkuk, ada botol. Kalau kalian lihat, dari ketiga wadah ini, apa sih sifat dari zat cair? Kalau kalian melihat secara sekilas dari air yang dimasukkan dalam beberapa wadah. Apa sih yang dimaksud dengan bagaimana sih sifat dari zat cair dengan melihat visual seperti ini? Nah, ini adalah soal yang pertama, silahkan kalian jawab. Nah, sekarang kita masuk dalam materi pokok, yaitu gaya tekanan pada zat cair. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya kamu berenang, kamu pasti pernah berenang kan? Kalau kamu berenang di permukaan dengan kamu berenang agak ke dalam, pasti yang kamu rasakan itu sangat berbeda. Apanya? Beban. Beban bagaimana? Kalau kamu berenang di permukaan, pasti kamu bisa bergerak dengan bebas, cepat, kamu bisa bergerak apa saja. Berbeda kalau kamu sudah masuk semakin ke dalam. Kamu pasti akan berenangnya itu agak berat. Kamu mau bergerak di dalam air tuh pasti sudah agak susah. Bahkan kamu seperti kepalamu itu sangat-sangat sakit, bahkan sangat berat. Sehingga kamu bisa merasakan pusing kalau kamu berenang semakin ke dalam.
Nah, itu apa? Itu karena adanya tekanan hidrostatis. Jadi tekanan pada saat cair itu namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada saat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Pada setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Kalau kamu lihat tadi ilustrasi sebelumnya, tekanan itu berdasarkan tingkat kedalaman. Kalau di permukaan, beban yang kita rasakan tidak terlalu berat ketimbang kalau di dalam. Artinya apa? Tekanan pada saat cair itu tergantung seberapa besar kedalaman suatu benda. Semakin dalam artinya tekanannya semakin besar. Kalau kita melihat rumus tekanan secara umum itu adalah P sama dengan F per A. Sementara tekanan hidrostatis sendiri itu adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Apa itu? Jadi P itu adalah tekanan, F itu adalah gaya, dan A itu adalah luas permukaan. Jadi tekanan itu bergantung dari besarnya gaya, karena adanya tekanan itu diakibatkan oleh adanya gaya dan berdasarkan luas permukaan. Sementara tekanan hidrostatis itu bergantung terhadap massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Makanya rumus dari tekanan hidrostatis adalah massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman. Oke, yang kalian perlu perhatikan di sini adalah satuan. Kamu perhatikan, kalau kita mengalihkan setiap persamaan, satuannya itu harus sama. Maksudnya gimana? Kalau misalnya di massa jenisnya itu meter, gravitasinya meter, ya kedalamannya juga harus meter. Bagaimana kalau misalnya yang diketahui di soal adalah sentimeter, berarti kamu harus ubah dulu sentimeter ke meter. Seperti itu. Ya, dan sebaliknya juga kalau misalnya di sini sentimeter, gram per sentimeter kubik, ya maka kedalamannya itu kamu harus ubah dulu ke sentimeter. Jadi setiap kita mengalihkan suatu persamaan, itu juga kita harus melihat satuannya, harus disamakan dulu satuannya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Mengapa ia bisa mempengaruhi tekanan hidrostatis? Gravitasi sudah tahu kan, yaitu gaya tarik bumi. Jadi benda itu akan selalu ke bawah karena adanya gravitasi. Tentu saja ini mempengaruhi tekanan hidrostatis di air. Lalu bagaimana dengan massa jenis dan kedalaman? Oke, kita bahas satu per satu. Massa jenis itu simbolnya seperti huruf P, tapi P-nya itu agak lengkung, dan ini bisa kita sebut dia dengan rho, ya. Massa jenis simbolnya seperti ini, bisa kita baca dengan rho. Massa jenis itu perumpamaannya seperti ini. Ada 50 kilo kapas dan 50 kilo emas. Oke, masanya sama-sama 50 kilo. Hanya yang membedakan yang ini emas dan yang ini kapas. Pertanyaannya adalah, manakah yang lebih berat? Kapas atau emas? Lalu yang kedua, apakah jumlahnya itu sama besar antara kapas dan emas? Oke, bisa kalian pahami? Mari berpikir sejenak tentang dua pertanyaan ini. Sudah? Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau ditanya beratnya, ya seimbang, sama-sama 50 kg. Tetapi jumlah atau ukurannya itu berbeda. 50 kg kapas pasti jumlahnya lebih banyak daripada 50 kg emas. Coba deh kamu hitung 50 kg kapas, pasti jumlahnya itu bisa sebesar mobil. Sementara kalau
kita menimbang 50 kilo emas, paling dia sebesar badan orang. Inilah yang dimaksud dengan massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Jadi bukan hanya massa yang dilihat, tetapi volumenya berapa, jumlahnya berapa. Gitu. Oke, dia massanya sama, seimbang, sama-sama 50 kilo. Artinya tidak ada yang lebih berat, sama. Cuman pembedanya adalah ukurannya atau volumenya. Gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan massa jenis. Jadi, rumusnya adalah Rho sama dengan massa per volume dengan satuan kilogram per meter kubik. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita kembali ke perumpamaan tadi, 50 kg kapas dengan 50 kg emas. Nah, kalau misalnya seperti ini berarti mana yang massa jenisnya lebih besar? Iya, massa jenisnya yang lebih besar adalah emas. Lebih besar daripada massa jenis kapas. Kenapa? Karena ukuran emas lebih kecil ketimbang kapas. Kapas kan sebesar mobil, sementara massa jenis itu adalah volume berbanding terbalik dengan massa jenis. Volume emas lebih kecil, berarti massa jenisnya lebih besar. Oke ya. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada massa jenis yang sama dan massa jenis yang berbeda. Kita sama-sama masukkan dalam wadah. Massa jenis yang sama maksudnya apa, Bu? Ya, berarti air dengan air. Kalau massa jenis yang beda berarti adanya air dan minyak. Jadi, campuran antara dua zat yang memiliki massa jenis berbeda. Kalau massa jenis yang sama, kamu perhatikan, massa jenis yang sama itu tinggi permukaannya walaupun dimasukkan dalam beberapa wadah, itu sama semua, rata semua. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Sementara kalau massa jenisnya beda, itu tinggi permukaannya itu berbeda. Minyak lebih tinggi ketimbang air. Kenapa? Karena massa jenisnya beda. Massa jenis minyak itu lebih kecil ketimbang air. Makanya dia ukuran permukaannya lebih tinggi ketimbang dengan air. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Selanjutnya adalah ketinggian atau simbolnya H. Kalau kita lihat pada massa jenis yang sama, maksudnya air semua. Anggap ini suatu bak, kita isi dengan air. Lalu di bak itu ada keran A, keran B, dan keran C. Kalau kita buka secara bersamaan, pasti pada keran C, air yang mengucur itu lebih panjang ketimbang B, ketimbang A. Kenapa? Karena tinggi atau kedalaman itu lebih besar C daripada B daripada A. Artinya apa? Semakin besar ketinggian, maka tekanannya semakin besar sehingga panjang pancuran air C lebih besar. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini adalah kalau kita menghitung suatu ketinggian, kita hitung ketinggian atau H itu dari permukaan ke sumber keran, bukan dari dasar ke keran. Ingat ya, kita hitung dari permukaan ke keran, bukan dari dasar ke keran. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, ini soal yang kedua. Jika massa jenis air 1 kg per meter kubik dan gaya gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis pada keran C? Ya, silahkan kalian hitung dan kalian jawab. Kira-kira berapa tekanan hidrostatis pada keran C? Nah, sekarang kita lihat kalau massa jenisnya berbeda. Bagaimana cara hitung ketinggian? Seperti gambar tadi, di sini ada air bercampur minyak. Minyak ada di atas karena massa jenisnya lebih rendah. Lalu
Bagaimana cara kita menghitung ketinggian? Yang harus kamu perhatikan bahwa kalau kita menghitung ketinggian, kita ukur dari permukaan atas ke batas perpisahan antara minyak dan air. Begitu juga dengan air. Jadi batas atas ke batas antara perpisahan minyak dan air. Jadi ini ketinggian milik minyak dan ini ketinggian milik air. Seperti itu. Ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya sama aja. Jadi kita anggap tekanan hidrostatis air sama dengan tekanan hidrostatis minyak. Apa rumusnya kan sama, Rho kali gravitasi dikali H. Gravitasi kita anggap dia sama nilainya, maka tinggal Rho1 dikali ketinggian 1 sama dengan Rho2 dikali ketinggian 2. Rho1 kita anggap dia air, Rho2 kita anggap dia minyak. Contohnya begini, berapakah massa jenis minyak tanah? Kalau ada soal seperti ini. Ingat, massa jenis air itu pasti selalu 1. Jadi tinggal kita masukkan saja rumusnya, berarti Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2. Rho1 itu 1, H1 itu 8 tinggi air, Rho2 itu yang ditanyakan minyak tanah dikali 10 ketinggian minyak. Lalu tinggal kita hitung saja, 1 kali 8, 8, Rho2 kali 10. Sehingga Rho2 sama dengan 8 dibagi 10. Dan didapatkan massa jenis minyak tanah adalah 0,8 gram per centimeter kubik. Kamu perhatikan di sini massa jenis minyak 0,8, air 1. Jadi minyak lebih kecil ketimbang dengan air. Gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih aplikasi penerapan dalam budidaya perairan? Aplikasi tekanan hidrostatis atau tekanan gaya dalam zat cair itu bisa kita lihat kalau kita memelihara larva ikan. Jadi setelah proses indukan bertelur, telur menetas, maka larva-larva itu kita pisahkan dari indukan. Kenapa? Supaya indukan itu tidak memakan larva ikan mereka. Jadi larva ikannya itu kita pindahkan ke wadah yang lain. Yang lain. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, kalian harus memperhitungkan tekanan hidrostatis. Gimana? Jadi tekanan hidrostatis itu kan bergantung pada ketinggian. Jadi anakan ikan atau larva ikan itu kan masih kecil. Artinya dia belum mampu untuk menahan tekanan hidrostatis yang besar. Makanya kalau kalian mengisi air pada wadah yang berisi larva ikan, jangan terlalu banyak airnya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu dalam. Kenapa? Kalau terlalu dalam nanti ikannya itu akan mengalami tekanan hidrostatis yang besar juga. Akhirnya apa? Akhirnya larvamu bisa mati. Seperti itu ya. Jadi ini penerapan tekanan hidrostatis dalam budidaya perairan. Nah, selanjutnya ada contoh seperti ini. Ada sebuah tabung, kita isi air. Lalu ada ikan di dalam. Kita pelihara ikan nih, contoh. Lalu tinggi dari permukaan air ke dasar itu 50, tinggi dari ikan ke dasar 20 cm. Anggap seperti itu. Lalu ini adalah soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Jadi ada 3 soal kan? Nah, silakan kalian hitung berapa tekanan hidrostatis yang dialami ikan jika diketahui massa jenis airnya 1 dan gravitasinya 10. Nah, silahkan ya kalian jawab pada link WA yang sudah saya bagikan di WA group. Nah, demikianlah video pembelajaran tentang gaya dan tekanan pada zat cair. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika kalian masih belum paham tentang video ini, silahkan kalian tinggalkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.